Amil zakat itu adalah kepanjangan tangan dari pemerintah. Jadi itu adalah yang membagikan zakat adalah pemerintah atau negara. Karena mereka ke bawahnya adalah amil zakat ini harus dikukuhkan oleh pemerintah. Tidak akan dianggap sebagai amil kalau ada orang membuat perkumpulan lalu membagi zakat. Karena ini yang kita berandai-andainya dulu, gambarannya adalah pemerintah memang betul menegakkan syariat di sini. Di saat membagi zakat pun memang betul efisien gimana. Tidak terlalu gemuk pegawainya, amilnya. Ini kan harus dipertimbangkan. Kalau tidak diatur oleh pemerintah nanti semuanya jadi amil. Duitnya cuma segini, amilnya lebih banyak. Habislah oleh amil zakat nanti. Maka ini harus dari tugas pemerintah. Pemerintah yang menurunkan tugas. Dan pegawainya pun sudah dibatasi ini semuanya. Dibatasi supaya tidak dibuka selebar-lebarnya. Maka kalau tidak ada ketegasan tugas kepanjangan dari pemerintah, mana tidak akan dianggap sebagai seorang amil. Satu. Kemudian bagi amil sendiri, kalau betul itu amil, itu pun kalau boleh, amil itu boleh mendapatkan zakat. Biarpun dia kaya. Akan tapi zakat yang bisa diterima amil itu adalah sebatas kalau seandainya dia bekerja dapat gaji berapa sih. Jadi kayak ujratul mithli. Kalau dia misalnya kalau bekerja sehari ukuran dia itu dapat gaji 50.000, dia bisa ambilkan dari zakat berapa? 50 ribu, bukan seenaknya sendiri, tentang ambil nanti bagi-bagi ya, nanti 50 juta, kacau nanti pinaturan. Jadi tidak boleh lebih daripada ujratul mithli. Jadi kalau seandainya waktu dia jadi amil, dia boleh mengambil duit zakat. Memang betul. Benar, wal amilina alaiha itu adalah orang yang mengerjakan, yang membagi-bagi dan mengambil zakat. Itu bisa mengambil dari duit zakat. Tapi berapa yang boleh saya ambil karena saya ambil? Tenaga saya itu sehari dibayar berapa sih? Ya itulah yang saya ambil. Bukan seenaknya sendiri diatur saya direktur amil musola Al-Qamar. Direkturnya dapat 5 juta. Ente sekretaris 3 juta, yang lain 1 juta, kerjanya sehari. Maksudnya, akhirnya habis lah untuk ambil, tetangganya dapat 2 on. Hati-hati ini, jangan seenaknya Anda ngurus. Nah, yang ada adalah mereka wakil daripada orang yang berzakat fitrah. Mereka wakil, kita mengangkat dia wakil untuk tauzik, untuk bagi-bagi. Itu saja. Jangan seenaknya langsung dianggap amil. Baik, itu saja yang perlu kami. Mungkin Bu ya maksudnya begini, saya akan memberikan sebuah zakat fitrah kepada tetangga, ibu-ibu tua, mungkin dia maksudnya itu. Sedangkan tapi tetangga tua itu sudah ditanggung sama anaknya sendiri. Itu. Kalau anaknya kaya nggak sah dong. Dia ikut yang nanggung. Anaknya kaya. Sama. Kita punya anak, masih kecil belum punya apa-apa. Nggak bisa dianggap fakir, dia ikut saya kok. Kebalikannya. Jadi ikut siapa yang ngurusi. Ya, seperti itu, nggak bisa. Harus benar-benar orang yang memang dia cukupi apapun bentuknya hidupnya dicukupi. Maka dicukupi sama anaknya. Nggak boleh dia menerima zakat. Bagaimana dengan yang terjadi di beberapa daerah yang memilih sebagai amil adalah ustadz sekitar atau imam masjid atau musola? Apakah sah disebut amil Buya? Dan siapa-siapa saja yang termasuk pemerintah di sini Buya? Pemerintah ya pemerintah, jajaran pemerintah yang diangkat oleh desa dan sebagainya. Tentunya dengan catatan harus tahu ilmu loh ya. Tapi kalau tidak dikukuhkan oleh pemerintah, di sini departemen agama lah yang ada urusan dengan agama. Dan yang tidak ditunjuk oleh mereka nggak akan sah sebagai amil. Dan tidak boleh dibuka sebebas-bebasnya. Nanti ada amil-amilan, itu bahaya sekali. Duitnya cuma 100 juta, langsung dibagi. Buat amil orangnya 20. Wah, setelah itu seenaknya baginya lagi, habis orang fakir nggak dapat. Makanya kenapa amil itu hendaknya dipantau oleh negara? Karena ini adalah sebagai pegawai yang harus sesuai dengan prosedur. Nggak seenaknya, nggak asal orang bekerja, satu. Kemudian urusan gajinya pun harus ada standarnya, tidak seenaknya. Jangan sampai duitnya orang fakir dihabiskan nanti oleh orang amil-amil palsu ini. Jadi yang selama ini selagi ini tidak dikukuhkan oleh pemerintah. Pemerintah pun harus yang ngerti hukum pembagi. Mengerti. Sehingga yang tujuannya adalah mengambil dan mengembalikan. Ya khudun wa yuruddun. Mengambil dan mengembalikan. Itu tugasnya amil. Ambil, jadi ngambil ke kampung-kampung, negeri-negeri itu. Ini zakat pertanian, zakat ini. Itu amil. Kerja betul. Kemudian mengembalikan, mendata siapa orangnya. Itu amil. Dan itu dikukuhkan negara karena agar tidak berlebihan nanti. Tidak berlebihan sampai menjadikan habisnya harta, habisnya zakat hanya untuk amil. Satu. Yang kedua, kemudian yang kedua, amil itu, kalaupun benar itu amil, bolehnya dia mengambil dari duit zakat hanya sebesar perkiraan gajinya dia. Artinya kalau orang seperti dia bekerja sehari dapat berapa sih? Kalau sehari dapat 50.000 boleh diambilkan dari duit zakat, ya 50.000, nggak boleh seenaknya. Akhirnya panitianya adalah bapak, ketua panitianya bapaknya. Pegawainya 6 anaknya. Gajinya diatur sendiri. Diambil dari zakat seenaknya, itu ngatur ngaco. Duitnya orang fakir dijadikan bancaan lah bahasa Jawanya. Itu ya, habisin, nggak boleh begitu, haram.
Kemudian yang terjadi di musala-musala ini adalah lebih tepat disebut sebagai wakil saja, bukan sebagai amil. Dan dia kalau memang orang kaya tidak berhak mendapatkannya. Tapi kalau orang fakir ya memang dapat dia karena dia fakir. Dan kemudian mohon yang ngurusi zakat harus orang yang punya ilmu agar tidak salah di dalam membagikan zakatnya. Izinkan Al-Fakir bertanya, saya Ahmad Malani, Marbot Masjid Al-Mukhlisin, Bita, Jakarta Utara. Ini Pak Ustadz, kita itu kan sering dalam Ramadan itu terjadi panitia dadakan. Intinya apa? Pertanyaan itu, apakah panitia yang dibentuk oleh musola-musola atau yang lainnya itu dikategorikan amil zakat atau bagaimana Pak Ustadz? Nah, terus kalau itu memang bukan, bagaimana langkah kita yang lebih baik dari masyarakat? Apakah tetap dikompolir, dikoordinir, apa kita langsung dikasihkan ke mustahik zakat? Itu saja Pak Ustadz. Terima kasih. Jadi hasil keputusan bersama para kiai di mana-mana, petugas panitia zakat yang dibentuk oleh masjid itu bukan termasuk amil. Karena amil itu biasanya yang mengangkat itu pemerintah. Kemudian kalau begitu, apakah panitia yang ada di masjid itu boleh menerima zakat? Itu tergantung. Kalau mereka masuk salah satu asnaf yang lain, misalnya termasuk fakir, termasuk miskin, atau punya hutang, atau mu'alaf, atau apa, berarti masuk. Kalau nggak masuk, ya berarti nggak masuk. Ini kata keputusan kawan-kawan. Saya dan teman-teman. Jadi bukan termasuk amil zakat. Tapi kalau tidak mampu, maka berarti boleh menerima zakat. Tapi nggak boleh ngambil sendiri. Nggak boleh ambil ya Pak ya. Jadi ngambil duluan nggak boleh. Artinya apa? Karena ini memang dibentuk oleh masjid, maka harus pengetahuan semuanya. Siapa yang mau ngambil harus sepengetahuan. Harus sepengetahuan yang dibentuk itu di sini. Kalau ngambil sendiri, seenaknya nggak boleh, itu termasuk ghulul, termasuk korupsi yang dilarang. Jadi nggak boleh. Harus transparan juga. Karenanya lembaga-lembaga amil zakat yang dibentuk oleh sebagian orang itu nggak boleh diambil sendiri. Harus transparan. Entah transparansinya kemana itu kalau membentuk. Setiap Idul Fitri di suatu masjid menerima zakat. Setelah itu zakat dibagikan ke fakir miskin di sekitar masjid dan sisanya adalah untuk pengurus masjid atau DKM. Apakah yang demikian adalah dibenarkan dalam syariat Islam, Buya? Waktu kami sampaikan bahwasanya masjid tidak boleh menerima zakat, artinya zakat tidak boleh digunakan untuk bangun masjid. Bukan masjid tidak boleh menampung zakat. Uang zakat tidak boleh untuk bangun masjid, karena yang membangun masjid adalah orang kaya, bukan orang fakir. Jangan diambilkan dari duit zakat untuk bangun masjid. Nggak ada itu. Anda zalim kepada orang fakir. Ulama 4 mazhab mengatakan seperti itu. Kalau ada fatwa di akhir zaman, kalau Anda ikuti silakan ikut, tapi saya tidak berani mengikutinya. Kami hanya menyampaikan 4 mazhab, zakat tidak boleh diberikan ke masjid, artinya digunakan untuk bangun masjid. Tapi kalau zakat dikumpulkan di masjid, beda. Ini kalimat ini dirubah. Sehingga ada informasi, Buya Yahya melarang ngumpulin zakat di masjid. Saya tidak ngomong ngumpulin zakat. Zakat tidak boleh bangun masjid dan bangun pondok. Akan tapi kalau masjid untuk mengumpulkan zakat, di mana lagi kalau bukan di masjid? Ya di masjid dikumpulkan, yang rapi, kemudian dibagi kepada yang berhak, fakir miskin, dan seterusnya. Orang sakit, fakir miskin yang sakit, punya hutang, segala macam. Kemudian jika lebih, apakah boleh diberikan kepada pengurus masjid? Jawabnya, tidak boleh. Kecuali pengurus masjidnya adalah seorang fakir. Seorang fakir atau orang yang terlilit utang, atau dari asnaf tamaniyah, itu nggak ada. Amil ditentukan oleh negara. Dan amil pun kalau ada, itu pun harus mengambil seperti ujratul mithli, gajinya sehari berapa, diambilkan dari zakat kalau itu betul amil. Pengurus masjid tidak boleh, apalagi orang kaya. Jadi bahaya sekali. Nanti yang dikeluarkan diluat sedikit biar sisanya gede. Khianat nanti. Nggak ada, ditutup hari ini. Kalau Anda ingin nerima, mintalah kepada Allah agar dirimu fakir biar besok boleh nerima zakat. Jelas? Nggak ada. Sudah jelas. Karena tidak, jangan bikin main-main uang zakat. Uang zakat jangan main-main. Kalau memang ternyata jawabannya di kampung kami setelah kami zakat sudah cukup kaya semuanya, masya Allah. Kampung sebelah masih banyak fakir. Kampung sebelah masih banyak fakir. Bukan diberikan kepada pengurus masjid, kecuali pengurus masjid adalah orang fakir. Bukan diberikan kepada kiai dan ustadz, kecuali kiai dan ustadznya adalah orang fakir. Selesai. Kalau kiai ustadz adalah orang fakir, dia lebih berhak daripada yang lainnya. Didahulukan karena apa? Dia ustadz, kiai yang fakir. Amil zakat, ya tukang tarik zakat. Kalau zaman dahulu di zaman Nabi SAW, Nabi tugaskan amil zakat. Amil zakat itu bisa jadi orang kaya, dia bukan miskin. Nah, amil zakat itu berhak mendapatkan zakat sesuai dengan upah yang wajar untuk dia.
Ingat ya, sesuai dengan upah yang wajar untuk dia. Karena sebagian orang ngawur. Dia dapat zakat nih, dapat zakat 800 juta. Langsung dia bagi 8, ambil zakat 1/8. Enggak benar seperti itu. Ambil zakat 1/8 dapat 100 juta, enggak benar. Bukan begitu. Ambil zakat itu dia cuma dapat gaji yang sesuai dengan wajar. Kalau kerja seperti dapat berapa? Kalau dia sudah digaji oleh pemerintah, dia nggak boleh ngambil zakat. Kalau dia sudah digaji oleh pemerintah, dia boleh ngambil zakat. Memang dia tugas untuk ngumpulin zakat, dia hitung zakat, dia ngambil zakat, datang ke sana. Ini namanya ambil zakat. Nah, dia boleh ambil bukan dengan persentase. Kalau dapat zakat 1 miliar dapat sekian banyak, nggak boleh seperti itu. Dia dapat zakat sesuai dengan pekerjaan dia. Kira-kira orang seperti ini digaji berapa? Yang wajar, paham? Itu zakat yang berhak dia dapatkan, bukan kemudian 1/8 diambil. Berkaitan dengan masalah amil zakat, ini merupakan satu hal yang sering sekali terjadi masalah di kehidupan kita bersama, terutamanya ketika di bulan Ramadan. Contohnya dalam kitab Kifayatul Ahyar. Di sana disebutkan al-amilu wa huwa alladzi ista'malahu al-imam ala ahdi zakawat. Yang namanya amil adalah orang yang diangkat oleh imam untuk mengambil zakat, untuk memberikan zakat kepada yang berhak. Jadi yang namanya amil itu harus orang yang dia telah diangkat oleh imam atau pemerintah. Bukan atas dasar swasta, swadaya, tidak. Ada satu masjid karena masuk bulan Ramadan membentuk panitia zakat tanpa ada SK dari pemerintah, kemudian langsung mereka mengatasnamakan amil, lalu dalam pembagian mereka mengambil bagian amil. Ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena mereka belum diangkat oleh imam. Dan dalam konteks kita, imam ini siapa? Kalau dalam konteks kita, Basnas, ya, kalau sudah mendapatkan SK dari Basnas, atau yang dari NU melalui SK dari Lazismu, atau yang Muhammadiyah melalui SK dari Lazismu, tapi harus ada sebuah legalitas bahwa mereka telah diangkat menjadi amil secara resmi, bukan atas dasar swadaya, bukan atas dasar sebuah kesadaran. Karena yang namanya zakat itu satu ibadah, bukan sekedar sebuah bantuan. Yang namanya ibadah itu ada ketentuan sah, ada ketentuan tidak sah. Bila memenuhi syaratnya sah, bila tidak memenuhi syaratnya ya tidak sah. Kalau ingin sebuah ibadah itu sah, maka ketentuan-ketentuan dalam ibadah itu harus terpenuhi. Contohnya dalam hal ini adalah amil. Bila amil dia mendapatkan bagian daripada zakat, amil ini adalah amil yang telah mendapatkan SK, bukan amil atas dasar swadaya. Dan kita juga harus selektif dalam mengangkat amil, itu harus selektif. Jangan hanya yang penting orangnya mau, jangan. Harus orang yang dia mengetahui tentang hukum zakat. Wa min syartil amili ayyakuna faqihan fi babiz zakat. Syarat daripada amil itu adalah orang yang menjadi amil faqihan. Dia memang memahami hukum fikih fi babiz zakati, berkaitan zakat. Kriteria fakir ini bagaimana, kriteria miskin itu bagaimana, kriteria ibnu sabil itu bagaimana. Nah, ini menjadi tanggung jawab amil. Ini menjadi hal yang harus nanti amil siap bertanggung jawab. Oleh sebab itu amil ini tugasnya tidaklah mudah, tidaklah gampang. Karena dia harus selektif dalam masalah orang yang menerima, harus selektif dalam masalah pendistribusian zakat. Maka syarat daripada amil ini orang yang dia memang memahami fikih-fikih zakat. Sudah menjadi sebuah kebiasaan saat Hari Raya Idul Fitri akan tiba, para tokoh masyarakat membentuk panitia khusus yang menangani masalah zakat fitrah atau yang biasa mereka sebut dengan amil. Dalam hal ini, panitia tersebut bertugas menerima, mencatat, dan membagikan zakat kepada mereka yang berhak. Dan setelah tugas selesai, panitia tersebut juga mendapatkan bagian selayaknya dari beras zakat atas nama amil. Pertanyaan, sahkah seorang amil diangkat oleh tokoh masyarakat? B. Benarkah panitia zakat mendapatkan bagian atas nama amil? C. Bagaimanakah solusinya bila panitia bukanlah amil yang resmi? Jawaban A. Tidak sah. Yang dikatakan amil adalah seorang yang diangkat oleh pemerintah atau bawahannya. B. Tidak berhak. Dan C. Meminta rekomendasi dari badan pemerintah setempat seperti KUA. Ini referensinya dari kitab Fathul Mu'in Ma'ahasyiat I'anati Thalibin juz 2 halaman 215, cetakan Darul Fikar. Kemudian yang kedua dari kitab Syarhul Yaqut Nafis halaman 288, dan yang terakhir dari Fiqhun Nawazil fil Ibadat juz 2 halaman 43. Pertanyaan yang sangat menarik dan itu memang penting karena banyak dari khalayak umum salah mengartikan mengenai amil zakat. Banyak yang berasumsi bahwa amil zakat itu pokoknya orang-orang yang mengurusi pembagian zakat, entah itu siapa. Karena kalau diartikan secara terjemah kan orang yang bekerja mengurusi zakat.
Akan tetapi dari para ulama memberikan pengertian siapa yang dikehendaki dengan amil zakat yang berhak untuk menerima zakat itu. Ini saya kutip dari kitab Al-Bajuri halaman 283. Qauluhu wal amil manis ta'malahu al-imam. Yaitu di qauluhu wal amil manis ta'malahu al-imam. Amil adalah orang yang diangkat, dipekerjakan, artinya diangkat, dipekerjakan oleh imam. Seorang imam. Imam di sini artinya imam azam. Imam azam di Indonesia ya presiden. Atau diangkat oleh naibnya. Dalam kitab yang lain, yaitu dalam kitab Mauhibah Dzil Fadli, diterangkan bahwa ada tambahan auna ibul imam, yaitu al-amiluna dalam kitab Mauhibah Dzil Fadli juz 4 halaman 120 disebutkan wal amiluna 'alaiha ay zakah wa huwa alladzina yuwallihim al-imam auna ibuhu li amalin ala jam'iha, atau juga bisa dilihat di kitab Fiqhus Sunnah juz 2 halaman 182. Jadi amil zakat yang berhak menerima zakat adalah orang-orang khusus yang diangkat oleh imam, artinya imam itu imam azam yaitu presiden atau naibnya atau penggantinya atau orang yang diberikan wewenang untuk mengangkat. Kalau dalam Indonesia itu kan sudah ada kewenangan sendiri, Departemen Agama, Kementerian Agama itu sudah ada, sehingga naibnya imam dalam konteks di negara kita Indonesia adalah Departemen Agama atau Kementerian Agama, dan itu bisa juga membentuk wakil-wakil yang lain di tiap-tiap daerah untuk diberikan kewenangan mengangkat amil zakat di setiap-tiap daerah atau di setiap kabupaten semisal. Nah, tanpa ada wewenang atau SK resmi dari imam atau naibul imam atau wakilnya imam, maka seseorang tadi tidak dikategorikan amil zakat yang berhak menerima zakat. Yaitu siapa saja, ini banyak kan, karena tugasnya amil zakat itu banyak, sebagaimana di Basnas, kalau resmi di Indonesia itu seperti Basnas, Badan Amil Zakat dan Sedekah, itu khusus, itu bentukan dari pemerintah. Itu orang-orang yang memang mempunyai kewenangan sendiri khusus dari pemerintah, sehingga dia dikategorikan wal amilina 'alaiha, dan tugasnya juga berbeda-beda. Yaitu apa saja dalam kitab Al-Bajuri diterangkan kasain yujbiha, yaitu pertama orang yang bertugas untuk mengambil zakat-zakat dari para orang-orang yang berhak mengeluarkan zakat. Wakatibin yaktubuma atau arbabul amwal. Kemudian ada sekretaris, jadi ada tugas khusus bagian mencatat ini siapa yang sudah menyetorkan zakat, kemudian diberikan ke siapa. Waqasim yuqassimuha alal mustahiqin. Ada orang yang bertugas membagikan, setelah dicatat siapa yang berhak, kemudian ada yang membagikan khusus. Ini juga termasuk amil. Wahasir yasmauhum. Kemudian ada yang mendata atau mengumpulkan mereka, mengumpulkan para mustahikin, ya. Kemudian ada petugas yang memberikan khusus, jadi ada yang mengumpulkan, ada yang memberikan sendiri. Artinya berarti mengatur ketertiban, mengumpulkan, kemudian diatur bagaimana cara penyerahannya, nanti ada tugasnya sendiri. Ini ada beberapa amil dalam permasalahan amil zakat. Jadi bukan hanya dia sebagai penarik zakat, tidak, tapi banyak, ada yang bagian memberikan, ada bagian hanya mencatat, ada yang dia mengumpulkan para mustahikin dan sebagainya. Itu beberapa kategori amil, tugas-tugas dari beberapa amil. Jadi ada sendiri-sendiri tugasnya. Yang intinya dalam permasalahan amil itu harus dibentuk atau ada SK dari imam atau naibul imam atau orang yang diberikan wewenang oleh imam. Kalau untuk kasus di masjid-masjid atau di sekolah-sekolah mungkin itu tidak bisa dikategorikan sebagaimana amil, hanya sebatas dikatakan panitia zakat. Jadi jangan sekali-kali yang menjadi panitia zakat merasa berhak untuk mendapatkan zakat atas nama amil, karena kalau memang itu tidak ada tunjukan resmi atau angkatan resmi dari pemerintah ataupun wakilnya, maka tidak bisa dikategorikan amil yang berhak menerima zakat. Karena itu kan bentukan dari panitia, mungkin takmir masjid atau mungkin dari pengurus sekolah. Itu namanya bukan amil yang berhak menerima zakat, tapi panitia zakat. Berarti dia hanya bertugas untuk menyalurkan zakat, tapi tidak berhak untuk menerima zakat.